Oke, kawan-kawan semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Siap, berarti suara saya sudah terpantau ya, teman-teman ya. Oke, gimana kabar kawan-kawan semua? Baik? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, siap. Nah, kawan-kawan, hari ini di pertemuan keberapa ya bulan ini? Yang untuk penalaran ya, penalaran berarti yang ketiga, penalaran kognitif, matematika, terus sekarang kognitif lagi. Iya. Nah, teman-teman sudah dapat share soalnya ya? Kebetulan ini jadwal mengganti sebenarnya. Harusnya jadwal teman-teman kan bahasa Indonesia. Nah, berhubung Mbak Tantri kemarin baru lahiran, baru apa namanya lahiran, terus akhirnya kita susun ulang schedule jadwalnya. Terus sekarang kita mainkan yang penalaran kognitif. Teman-teman sudah dapat soalnya semua, atau mungkin sudah dihore-hore? Sudah belum? Sudah? Oke, siap. Sudah dihore-hore ya? Sudah dikerjakan ya? Sudah dapat juga ya pengerjaannya ya? Oke, ya sudah. Kita mainkan ya. Kira-kira butuh materinya nggak untuk yang penalaran logis? Kan ada dua di bagian materi kali ini. Soal saya kali ini ada penalaran logis sama penalaran analitis tuh yang di kognitifnya. Nah, kalau yang ya sambil jalan lah ya, nanti sambil jalan. Nanti kira-kira teman-teman butuh kita mainkan. Mudah-mudahan ini malah selesai cepet nih, nggak sampai jam 6. Moga-moga itu nggak apa-apa, nih, selesai nggak sampai jam 6 bisa kita apa namanya selesaikan gitu. Mudah-mudahan karena mungkin materinya benar-benar kita dolanan penalaran, tidak ada rumus apapun. Ya ada sih beberapa yang menjadi patokan standar rumusnya. Nanti kalau perlu kita sharekan gitu. Oke teman-teman, sudah kita pantau semua soalnya ada di sana. Yuk kita mainkan ya. Sebentar saya cek dulu. Home. Terus. Nah gitu. Oke, yuk kita lihat. Yang pertama, sebagian bunga harum baunya. Tidak ada bunga yang berwarna. Kira-kira teman-teman kesimpulannya apa? Jadi ini artinya penalaran logis ya. Nah, sebelum kita nyelesain sambil mungkin teman-teman sambil membayangkan ini jawabannya apa gitu ya. Nah, di penalaran logis mungkin teman-teman ada yang pernah atau mungkin dapat pelajaran logika matematika, ada nggak? Pernah ada logika matematika? Share soal saya sudah terpantau belum teman-teman? Ada. Nah, kayak gitu tuh. Ya, ada ya. Jadi ono premis, ada premis suatu pernyataan. Jadi teman-teman pahami, oh premis itu pernyataan. Oh jawabannya oke, siap. Kita save dulu. Ada yang sudah Nah, ada premis. Jadi teman-teman yang jadi patokan adalah ada premis. Terus ada apa lagi? Ada premis, ada kesimpulan. Jadi premis itu ada premis mayor sama premis minor. Premis utama sama pengikutnya. Terus ada asumsi. Asumsi itu berarti ke suatu kalimat yang masih berupa dugaan. Nah, gitu. Kalau premis pernyataan kan ngikutin. Nah, ada macam-macam seperti itu. Terus konklusi, kesimpulan. Nah, sedangkan untuk menarik kesimpulan sendiri itu ada 3 metode. Pakai ada metode perlu disampaikan nggak? Ada kayak sekilas lah ya. Ada silogisme, terus ada modus tolen, ada ponen. Nah, ada 3 nih. Nah, ada silogisme, modus tolen, sama modus ponen. Ada 3. Nah, tinggal dimainkan di sana. Nah, seperti itu. Oke, kalau nanti sambil jalan. Terus yang sering keluar itu adalah tentang kuantor. Kuantor itu ada kuantor universal, ada kuantor ekstensial. Misal di soal ini adalah kuantor ekstensial. Ini sebagian bunga. Itu berarti kuantor ekstensial. Nah, berarti hanya sebagian. Lawannya itu universal, semua. Berarti semua bunga harum baunya itu ada kuantor namanya. Oh ada ada C, oke sambil main-main teman-teman, oke silakan. Nah, sip. Nah, terus mereka saling berkebalikan. Jadi kuantor itu saya tulis di sini. Nanti ini mungkin sambil jalan bisa kita mainkan nanti. Kalau ada materi yang berkaitan dengan itu. Ada kuantor universal, universal sama kuantor ekstensial. Gitu. Ada kuantor universal, ada kuantor ekstensial. Ini kalau ini
menandakan katanya ada semua, nggak ada yang tidak, kayak gitu. Kalau eksistensial ini menunjukkannya kata-katanya adalah sebagian, ada satu atau beberapa, kayak gitu. Itu apa eksistensial, saling berkebalikan mereka. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman perhatikan aja kalimatnya. Ini bisa dimainkan pakai ada beberapa cara. Misalnya pakai apa namanya diagram Venn. Ini juga bisa. Misal gini, sebagian bunga harum baunya. Sebagian ya. Artinya kalau misalnya kita gambar ada suatu bunga, ini bunga nih dalam lingkaran ini semuanya bunga. Oke, berarti sebagiannya itu apa namanya? Sebagiannya berbau harum. Berarti artinya kan ini ada lingkaran gede yang menunjukkan kata harum. Ya enggak? Hanya sebagian saja nih. Nah, ini yang ini itu hanya bunga yang sebagian dia wangi harum baunya. Nah, artinya apa teman-teman? Ada selain bunga di luar sini. Nah, ini ada selain bunga yang juga harum gitu. Logika kita gitu. Terus ada yang tidak bunga ini di luar sini yang sorry, ada yang bunga tapi tidak harum. Nah, ini yang bunga tidak harum di sini. Nah, ini yang biru itu adalah bunga tapi tidak harum. Nah, kalau yang di sini, ya titik-titik ini itu ada yang harum tapi bukan bunga. Oke, penalarannya gitu. Satu kalimat pertama seperti itu. Oke ya. Sip. Terus yang berikutnya, kalimat berikutnya. Tidak ada bunga yang tidak berwarna. Artinya apa? Tidak ada bunga yang tidak berwarna. Artinya apa? Semua bunga itu berwarna. Ya, siap. Semua bunga berwarna. Betul, semua bunga adalah berwarna. Artinya kalau kita bikinkan ada suatu himpunan yang merupakan himpunan berwarna, itu lingkaran bunga itu jadi himpunan bagiannya. Sehingga bisa lihat bahwa di sini ya gitu semua adalah merupakan berwarna. Bisa seperti itu, bisa juga meliput semuanya sampai harum. Ada kemungkinan seperti itu gitu kan. Jadi yang penting bunganya itu ada di dalam lingkaran berwarna. Karena semua bunga berwarna. Nah, udah ketemu seperti itu tinggal teman-teman perhatikan pilihan jawaban yang diberikan yang cocok yang mana. Misal, pilihan A, semua bunga yang berwarna harum baunya. Kita cek, semua bunga yang berwarna harum baunya. Salah, jelas, ya enggak? Karena semua bunga yang berwarna, berarti kan ini nih, semua bunga yang berwarna mana? Yo ini semuanya, ya kan? Nah, kok harum baunya? Padahal ada yang tidak, ini enggak berwarna, enggak harum. Berarti salah. Kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Yang A salah. Yang B, semua bunga yang harum baunya berwarna. Semua bunga yang harum baunya berwarna. Betul enggak? Semua bunga yang berwarna, semua bunga yang harum, nah, semua bunga yang harum berarti yang ini ya. Semua bunga yang harum berarti kalau kita gambarkan pakai warna merah berarti yang ini nih. Nah, ini warna merah nih. Ini adalah semua bunga yang harum. Betul ya? Itu ada di lingkaran harum tuh. Bunga di lingkaran harum. Berwarna. Iya, betul karena pasti berwarna tuh di sana. Jawabannya adalah B, ini cocok tuh B. Gitu. Aman. Nah, kenapa ada yang oke, sekarang kita cek ya. Kak Nara C. Oke, nggak masalah. Tapi kita coba cari. Kenapa kelirunya di mana ya? Bunga mawar harum baunya. Ingat, di situ tidak ada menyebutkan premis-premis yang diberikan. Ingat ya, teman-teman, patokannya di premis ya, di pernyataannya ya. Tidak ada yang menyebutkan nama bunga. Ya, nggak ada pernyataan tentang nama bunga, apapun itu. Nggak ada mawar, nggak ada melati, gitu, nggak ada kamboja. Melati, cemara, melati, dahlia, itu apa lagi? Lagunya kayak gitu-gitu ya. Intinya nggak ada. Berarti kita tidak bisa mengambil kesimpulan tentang suatu nama bunga yang kita tidak diberi pernyataannya. Tidak ada pernyataan seperti itu, terus kita nggak dikasih pernyataannya apapun, kita nggak bisa menyimpulkan tentang itu. Nah, ini berarti kalimat yang salah, pernyataan yang salah. Terus yang pilihan D, sebagian bunga yang tidak harum baunya, tidak berwarna, ini jelas salah, tidak berwarna. Udah bertentangan dengan pernyataan yang diberikan. Yang diberikan kan semuanya berwarna di sini. Iya nggak? Semua berwarna, padahal di situ tidak berwarna. Ya sudah, berarti otomatis pernyataan D salah. Yang E, semua bunga yang harum baunya tidak berwarna lagi. Ini jelas salah lagi. Udah kelihatan jawabannya adalah B. Oke, untuk soal pertama, aman? Aman teman-teman? Ada Aman. pertanyaan? Oke, siap. Aman ya? Enggak. Siap. Oke. Yuk. Kita ke soal nomor 2. Siap. Kita soal nomor 2. Ini tak geser dulu sebentar. Home, home and home.
Soal nomor 2, yuk kita cek. Coba teman-teman sambil ngecek apa itu jawabannya. Gimana jawabannya? Sebentar. D, oke, ada yang lain? Kita cek dulu. Ada yang lain selain D? Mana pensil saya? Oke, siap. Kita cek ya. Nah ini, oh D semua. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude. Nah, oke, sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki IP di atas 3,5. Oke, syaratnya seperti itu. Berarti dia cum laude kalau lebih dari 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di atas 3,5. Artinya kalau misalnya kita lihat ya, dalam misalkan digambarkan dalam diagram Venn kan ada beberapa mahasiswa nih. Ya, jadi mahasiswa ini mahasiswa yang lulus, mahasiswa lulus. Nah, beberapanya, ini misalnya beberapanya di sini, nah ini yang IP-nya lebih dari 3,5. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang di sini itu beberapa itu adalah yang lulus dengan predikat cum laude. Jadi lingkaran yang ireng ya, yang biru ini itu kita hubungkan cocok dengan jawaban D, yaitu beberapa itu. Beberapa mahasiswa lulus dengan predikat cum laude karena lulus apa namanya IP-nya lebih dari 3,5. Gitu jawabannya D. Ada pertanyaan? Nah, ini aman langsung ketemu ya. Kayaknya nggak perlu dijabarkan satu-satu ya. Pilihan A, B, C nggak usah ya. Aman ya. Aman ya, teman-teman ya. Aman. Aman jiwa. Aman. Oke, siap. Kalau tanya-tanya, oke, siap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini kita ke soal nomor 3. Nomor 3, teman-teman perhatikan sekilas. Pernyataannya adalah jika seorang anti korupsi, maka dia menjauhi gratifikasi. Tidak benar bahwa orang yang menjauhi gratifikasi hidupnya tidak tenang. Tidak benar bahwa. Oke, hidup Burhan tidak tenang. Ada yang lain? Teman-teman, jawabannya apa? Ada yang ketemu? Sudah? Ini ada, oke, ada yang lain. Oke, jawabannya D. Ada teman-teman yang dapat lain? Burhan bukan orang yang anti korupsi. Ada yang lain? Oke, siap. Oke, oke. Gini, oke, siap. Oke, ada yang E, sip. Ada yang lain? Ada Karin adalah jawabannya E. Kita tunggu dulu sebentar. Hati-hati dengan pernyataannya ya. Sekarang gini, sebentar. Misal nih, tadi yang pakai kalimat yang di atas tadi ya. Yang apa tadi? Yang semua bunga itu. Nah ini. Semua bunga berwarna, misalnya gitu. Semua bunga berwarna. Semua bunga, ini analogi aja untuk teman-teman bisa coba menerjemahkan penalarannya. Ini bunga nih. Semua bunga itu ada di dalam lingkaran berwarna. Oke. Semua bunga ada di lingkaran berwarna. Sekarang dibalik. Apakah yang berwarna itu hanya bunga saja? Apakah yang berwarna hanya bunga saja? Ya enggak? Bukan toh? Bukan. Betul sip. Jadi belum ada yang jawab ya. Suara saya terpantau kan? Suara saya terpantau ya, teman-teman ya? Iya, Kak. Oke, siap. Oke. Nah, itu berarti benar nggak? Kalau semua bunga berwarna, apakah yang berwarna hanya bunga saja? Tidak, Kak. Tidak. Berarti mungkin ada yang lain nih. Yang lain berwarna bukan bunga. Gitu. Nah, sekarang analoginya kita bawa ke sini nih.
Nah, tidak benar bahwa orang yang menjauhi gratifikasi hidupnya tidak tenang. Tidak benar. Artinya kan salah ya. Berarti dari situ artinya apakah benar kalau hidup tenang itu hanya sekedar menjauhi gratifikasi? Betul? Bisa diterima? Apakah karena ketidaktenangan itu terjadi karena menjauhi gratifikasi? Iya kan? Bisa diterima nggak? Oke, siap. Ketidaktenangan itu tidak hanya karena apa? Ah, karena tidak menjauhi gratifikasi, tidak benar tuh. Tidak menjauhi gratifikasi, tak tulis nih, gratifikasi. Jadi tidak benar. Ketidaktenangan itu faktornya banyak. Dari kalimat ini artinya ketidaktenangan itu bisa karena menjauhi gratifikasi, karena dekat lah istilahnya dekat ya dengan gratifikasi, jadi tidak tenang. Atau mungkin karena faktor lain kan bisa saja. Nah artinya kalau di sini ada suatu premis tentang kehidupan burhan yang tidak tenang, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia dekat dengan gratifikasi. Betul enggak? Tidak bisa disimpulkan dari situ. Artinya kita tidak bisa menerka bahwa Burhan itu adalah orang yang uh, tidak anti korupsi misalnya. Nah, terus ini ada orang anti korupsi juga enggak, jelas salah ini kayak gitu kan. Ini juga enggak, ya kan? Artinya ada satu hal tuh, ketidaktenangan Burhan itu bisa karena faktor lain. Gitu. Jawabannya adalah E. Betul Kak Karin. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3, aman? Aman Kak? Oke, siap. Aman, alhamdulillah. Ya. Kita lanjut ya, berarti ya, ada pertanyaan ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman dihubungkan dengan implikasi, suatu pernyataan implikasi nih. Nah, misalnya ada suatu teori, katakanlah barangkali nanti di soal-soal lain teman-teman bisa apa namanya bisa pergunakan. Itu ketika ada jika P maka Q, itu nilainya ya, itu tidak sama dengan tidak Q maka nilainya itu tidak sama dengan tidak P maka tidak Q. Nah, ini tidak P, maka tidak Q. Ini nggak sama. Ini tanda-tandanya nggak sama. Nah, ini nggak boleh. Jadi misalnya kayak tadi, semua bunga berwarna. Oh, berarti semua yang berwarna bunga, nggak boleh. Jika hari hujan, maka pakai payung. Oh, berarti sama nih. Jika hari tidak hujan, maka tidak pakai payung, nggak boleh. Nah, ya kan? Teman-teman coba nanti sambil cek lagi. Yang namanya implikasi itu nilainya dengan kontraposisi dibalik, maka gini. Nah, barangkali nanti ada bentuk-bentuk yang kepakai. Nah, itu senilainya malah dengan yang itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pernyataan jika hari hujan, nggak apa-apa ya, sebentar ya. Hari hujan buat sekilas, maka pakai payung. Nah, ini nilai pernyataan itu sama dengan jika tidak pakai payung, dibalik, makanya gitu. Jika tidak pakai payung, ini sudah bisa dipastikan, maka hari tidak hujan itu sudah bisa dipastikan. Gitu. Dibalik, tapi tidak semua. Nah, itu nilainya seperti itu. Jadi foto karo yang di atas. Oke, intervensinya seperti itu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Ya, Kak. Oke, siap. Nah, yuk kita lanjut lagi. Soal nomor keempat. Jeng, jeng, jeng. Oke, soal nomor 4 kita lihat pernyataannya seperti itu. Teman-teman cek apakah jawabannya. Semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari, sebentar. Yang yuk, balik. Semua guru. Oke, ada yang ketemu sudah jawabannya? Semua guru berangkat sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Sebagian lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
berprofesi sebagai guru. Intan adalah lulusan FKIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Intan bekerja pagi, pulangnya petang. Nah, kesimpulannya apa? Oke, ada yang E, ada yang B, ada yang lain? Sorry, hilang sebentar. Oke, B. Nah, ini ada teman-teman yang jawab B, tapi masih ada tanda tanyanya. B, B tanda tanya, gitu ya. E, tanda tanya. Oh, ini masih ragu-ragu berarti. Kalau ada tanda tanya, berarti artinya masih ragu-ragu. Atau apa? Kita cek ya. Kita cek. Patokannya di premis, teman-teman. Semua guru, berarti semuanya. Tapi jangan sampai teman-teman terus dibalik. Nah, kayak tadi persis. Jadi dari suatu premis, teman-teman harus melihat bahwa, oh ini nggak boleh dibalik. Jadi gini, semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Oh, berarti kalau gitu, misalnya kita balik, jadi semua yang perginya pagi, pulangnya petang, apakah guru? Juga. Enggak, bukan, betul. Sip. Jadi nggak boleh dibalik ya. Kalau dibalik berarti semua yang tidak, berarti semua yang tidak pergi pagi pulang petang berarti tidak guru. Karena jelas di sini guru itu harus berangkat pagi, pulang petang, itu berarti guru. Tapi yang pergi pagi pulang petang itu bukan hanya guru, ada yang lain. Gitu, ada yang lain pasti kan gitu ya. Ada yang lain. Nah, seperti itu bukan, siap. Nah, jangan dibalik. Nah, itu pertama. Oke, kita ke premis kedua. Sebagian orang, nah ini, sebagian orang lulusan Fakultas Ilmu Keguruan, oke, berprofesi sebagai guru. Ingat, di situ ada kata kunci yang bisa teman-teman jadi patokan adalah sebagian. Jadi hanya sebagian saja, nggak semuanya. Kita lihat lagi. Intan memang benar lulusan dari FKIP. Tentu lulusan di situ. Dan dia juga berangkatnya kerja pagi, pulangnya juga petang. Lulusan FKIP, terus kerja, berangkat pagi, pulang petang. Tapi kita kembalikan ke atas, bahwa yang pergi pagi, pulang petang itu tidak semua guru, ada profesi lain. Dan yang menjadi guru di FKIP hanya sebagian saja. Artinya kalau Intan bukan guru, ini tidak pasti. Bukan hal yang pasti. Tidak dapat ditarik kesimpulan, bisa jadi. Tidak, Intan pulang kerja pada pagi hari. Salah, jelas. Ini pegawai negeri jelas nggak nyambung. Nggak ada premis tentang pegawai negeri. Intan adalah guru. Jelas belum pasti. Jawabannya adalah B. Gitu. Jawabannya B. Oke, seperti itu. Aman, teman-teman? Ada pertanyaan? Aman. Oke, siap. Oke, siap-siap. Oke. Aman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Yuk. Semua orang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Ada yang sudah dapat? Jawabannya C. Ada yang lain? Ini nek kayak gini kayaknya lebih enak pakai himpunan mungkin ya. Teman-teman bisa lihat, oh iya ini pakai himpunan gini-gini enak tuh kayaknya. Kita coba cek nanti. Ada yang lain? Selain C? Kak, aku nalar aja sih. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, malah bener, kayak gitu malah justru bagus. Maksudnya dalam bernalar, tapi nanti teman-teman barangkali ada yang gesek-gesek gitu ya, harus kembali ke patokan. Kayak misalnya penarikan kesimpulan kayak tadi itu. Itu kan sebenarnya main nalar, tapi ada beberapa yang teman-teman jadiin konsep jadi patokan, itu juga bisa. Gitu. Oke, C. Ya bener Kak Nara, siap. Yang penting itu malahan nalarnya. Nah, sekarang kita lihat. Semua orang bermental entrepreneur itu hidup dengan makmur. Berarti kalau ini punya mental entrepreneur,
Oke ya, ada MI lingkaran, artinya dia hidup dengan makmur tuh. Ini adalah lingkaran makmur. Di dalam lingkaran makmur semua. Betul sih. Nah, sebagian orang yang bermental entrepreneur ini sebagian saja melakukan usaha wira swasta, berarti sebagian aja. Bisa seperti ini. Oh, berarti di sini adalah ada orang yang berwira swasta. Nah, gitu. Oh, berarti ada orang-orang yang berwira swasta dan di antaranya adalah yang bermental entrepreneur. Tinggal kita cek pernyataan-pernyataannya. Oke, kita langsung ke jawaban yang teman-teman berikan adalah jawaban C. Sebagian wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Sebagian wira swasta segini gedenya, terus sebagiannya itu yang di sini, nah itu, dan punya mental entrepreneur. Betul. Jawabannya adalah C. Itu yang tak kasih warna merah ini jawabannya. Nah, gitu. Sip. Betul, jawabannya C. Sip, mantap-mantap. Betul, teman-teman. Oke. Aman ya? Aman. Kita lanjut. Aman, kita lanjut. Soal nomor 6. Nah, wis, salah. Nah, ini nomor 6. Oke, teman-teman cek dulu hati-hati. Hati-hati dengan jawabannya. Jika Ani rajin belajar, maka dia memperoleh indeks prestasi yang baik. Kenyataannya, Ani tidak. B, oke. Oke, ada yang D, tidak dapat dicari kesimpulan, ada yang E, ada yang B, macam-macam ya, variasi teman-teman. Oke, siap. Mantap. Berarti ini variasinya macam-macam. Gini, teman-teman. Seperti yang di atas tadi, kita bahas ya, pelan ya. Ada suatu implikasi. Implikasi yang itu adalah jika P maka Q. Jadi ada suatu sebab terus menjadikan akibat. Ini sebab, P-nya terus muncul akibat. Gitu, tapi tidak bisa dibalik. Ingat, ini tidak sama dengan Q maka P. Ini nggak sama. Ini nggak boleh sama. Iya kan? Nggak sama dengan ini. Atau nggak sama dengan misalnya Maaf, boleh tidak, ulang nggak? maka tidak Q. Oke, siap. Tak ulang ya. Ada satu implikasi. Implikasi itu, misalnya ini dalam materi, dalam pembelajaran implikasi, dalam pembelajaran logika penalaran, itu ada suatu implikasi, logikanya gini lah, ada suatu sebab, terus muncul akibat. Nah, misalnya gini, sebabnya adalah ini rajin belajar. Maka, akibatnya dia IP-nya baik. Ada satu sebab, muncul akibat. Tapi ingat, nilai implikasi itu tidak sama dengan dibalik. Jadi nggak sama dengan kebalikannya. Terus dibalik jadi Q maka P. Ini nggak boleh. Jadi IP-nya baik karena rajin belajar. Nggak tentu. Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja Ani IP-nya baik, tapi karena tidak rajin belajar. Misal karena suatu usaha lain gitu. Bukan hanya karena belajar. Tapi ketika Ani rajin belajar, itu bisa mengakibatkan IP-nya baik. Ya, ini harusnya dipahami seperti itu. Jadi ada sebab, akibat nggak boleh dibalik. Ini tidak sama dengan, karena implikasi itu sama dengannya ini dengan kontraposisi dibalik. Nah, dibalik tapi dua-duanya tidak. Nah, ini pasti. Jadi kalau misalnya ada, jika Ani rajin belajar maka IP-nya baik, itu nilainya sama dengan jika Ani tidak baik IP-nya, maka dia tidak rajin belajar. Itu sudah bisa dipastikan. Karena IP-nya tidak baik nih. Pasti tidak rajin belajar nih. Tapi ketika Ani IP-nya baik, bisa jadi karena alasan lain nih. Nah, gitu. Oke, aman ya. Pertama itu yang perlu dipahami. Terus kenyataannya, nah ini, Ani tidak rajin belajar. Ketika Ani tidak rajin belajar, ya tadi saya bilang, berarti bisa saja Ani tetap IP-nya baik karena faktor lain gitu. Oke ya. Jadi nilainya ini kalau yang dari dua kalimat ini, kalau kita hubungkan itu ada jika P maka Q, terus di sini Ani tidak rajin belajar itu P-nya ada stop kontak di sini. tidak P. Ini nggak bisa Oh, disimpulkan. di depan ya adanya ya? Iya, di depan stop kontaknya. Apa sih? Ya bocor, nggak apa-apa. Tidak disimpulkan, tidak dapat disimpulkan.
Nah, yang bisa disimpulkan itu ketika P maka Q, ternyata ini tidak Q. Nah, ini kesimpulannya pasti tidak P. Ini namanya modus tollens. Gitu. Jadi kalau dengan kalimat yang di atas, ketika Ani tidak rajin belajar, maka bisa saja IP-nya Ani baik, bisa. Bisa saja IP-nya Ani tidak baik, bisa juga. Dikatakan Ani pintar, ini di luar premis. Tidak dapat disimpulkan, sebenarnya itu tidak dapat disimpulkan. Tapi ingat teman-teman, dari pilihan 5 itu ada kondisi yang masih belum tentu. Yaitu belum tentu IP-nya Ani baik. Jawabannya adalah E yang pasti. Gitu. Bisa diterima, aman? Bisa, Aman, Kak. teman-teman? Oke, siap. Oke, alhamdulillah. Kak, mau asas nomor 1, 2, 3. Gimana? Mau? Asas nomor sebelumnya soalnya ketinggalan. Oh ya, siap. Sambil buku ya, nggak lama. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Oke, Masih, Kak. 1. Yo. Sudah? 2. Oh, ini aja sih. Heeh. Sudah? 3. 4. Di situ ada data. Oh, di situ ada. 5. 6. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke nomor 7. Yo. Nomor 7. Kita cek dulu pernyataannya. Setiap hari Minggu, Nasik pergi ke rumah neneknya. Oke. Hari Minggu ini, Nasik ada acara di sekolah. Hari Minggu ini, Nasik ada acara di sekolah. Setiap hari Minggu, Nasik pergi ke rumah neneknya. Hari Minggu ini, Nasik ada acara di sekolah. Kira-kira kesimpulannya apa, teman-teman? Dapat jawabannya apa? Ya, dapat jawabannya apa? C, C, oke. Yang lain? Ada jawaban lain nggak? Lain C? Ya, ada lain jawaban C? D, karena Nasik kawan saya. Karena Nasik kawan saya. Jawaban yang logis, oke, siap. Oke, harus memilih kemana. Ingat, yang jadi patokan teman-teman adalah premisnya. Pernyataannya ya. Pernyataannya adalah setiap hari Minggu. Ini nih, setiap hari Minggu. Oke? Artinya selalu setiap hari Minggu. Itu Nasik pergi ke rumah neneknya. Setiap hari Minggu, selalu hari Minggu. Nah, hari Minggu ini Nasik ada acara di sekolah. Artinya apa? Dari 5 pernyataan yang diberikan pilihannya, itu yang paling logis adalah Nasik tetap pergi ke rumah neneknya walaupun ada acara di sekolah. Tetap pergi ke rumah neneknya. Iya. Oh, ada mic bocor, Kak? Oke, siap. Di off-kan. Oke. Sudah. Nah, sip. Tetap pergi ke neneknya walaupun ada acara di sekolah. Terkait nanti dia ke sekolahnya kapan, itu kita di luar itu. Gitu kan? Oh, berarti mungkin ke acara sekolah dulu, baru ke rumah neneknya. Atau mungkin sebaliknya, ke rumah neneknya dulu, baru ke acara sekolah. Yang penting, premis pertama ini, setiap hari Minggu ke rumah neneknya itu terpenuhi. Aman ya? Bisa terima ya, teman-teman ya? Oke, siap. Bentar, saya sambil. Bentar. Sambil, sebentar.
Oke, yuk nomor 8. Kita lanjut. Aman ya? Nomor 8 ya. Kita cek nomor 8 yuk. Oke, kita cek nomor 8. Negasi. Negasi apa teman-teman? Negasi apa? Ada yang pernah dengar? Negasi adalah kebalikan. Dibalik, kebalikan. Kebalikannya. Oke, ada yang B. Kebalikan. Ada, jadi dalam suatu premis itu ada namanya negasi sama ekuivalensi. Ekuivalensi itu persamaan. Ini sama nih. Persama. Nah, ini beda. Kebalikan, sorry, bukan beda tapi kebalikan. Negasi itu kebalikan. Dibalik gitu ya. Kita lihat. Nah, mungkin ini ada sedikit pakai rumus logika matematika. Kak, jawaban nomor 7 apa? Soalnya tadi nge-lag. Apa tadi? Oh, ada yang tanya. Oke, sambil nanti ya, sebentar. Kita nanti ke nomor 7. Oke, siap. Kita 8 dulu, selesaikan dulu. Nah, ada suatu pernyataan yang mungkin bisa teman-teman mainkan. Jadi ada ketika kita punya jika maka, nah ini ada suatu jika maka gitu ya. Ini ada apa namanya? Negasi yang bisa teman-teman mainkan itu adalah nek ketemu jika P maka Q, itu kebalikannya, tak bikin gini ya, kayak antonim gitulah. Kebalikannya itu adalah P dan tidak Q. P dan tidak Q. Ingat ya, ini negasinya. Kalau tadi equivalency kan jika P maka Q, itu nilainya akan sama dengan jika tidak Q maka tidak P. Nah, ini adalah ekuivalensi. Jika tidak Q maka tidak P. Itu ekuivalensi. Tapi kalau negasi, jika P maka Q, maka P dan tidak Q. Oke, aman? Nah, sekarang yang jadi patokan ini. Ketika ini kalimatnya dibalik, negasinya apa dari sini? Jika maka, oh berarti ini ada jika P, maka Q. Berarti artinya nanti munculnya adalah P dan tidak Q. Ini bacanya dan ya, teman-teman ya. Ini bacanya adalah dan. Itu, bacanya dan. P dan tidak Q. Berarti teman-teman bisa lihat tuh. Jawabannya apa berarti? Iya, berarti sebagian bayi minum ASI dan diberi, ya ini ada kata-katanya, ada diberi gitu, dan diberi makan tambahan. Betul, sip. Seperti itu. Nah, gitu. Oke, aman? Aman? Aman, siap. Ya, lanjut ya. Siap, nomor 8 aman. Oke. Kita cek ke soal nomor 9. Yuk, nomor 9 ya. Kita lihat nih, nomor 9. Pakai himpunan. Teman-teman perhatikan dulu itu pernyataan-pernyataannya, premis-premisnya. Monggo, ada yang sudah ketemu jawabannya apa? Silakan dimainkan dulu. Ini kayaknya lebih enak pakai pakai himpunan ya. Digambar pakai himpunan gitu. Jadi semua anggota himpunan X adalah anggota himpunan Y. Ini ada beberapa kejadian yang mungkin bisa terjadi. Tapi teman-teman cari yang pernyataan itu pasti. Misalnya gini, semua anggota himpunan X, oh berarti X itu adalah himpunan bagian dari Y. Karena semua X itu adalah Y. Berarti kan artinya ada kemungkinan gini. Pasti seperti itu. Bukan kemungkinan, tapi pasti seperti itu. X adalah bagian dari Y. Ini yang pertama. Nanti tak gambar lagi. Ini ada X, ini Y. Buat kemungkinan yang berikutnya. Karena ada beberapa kemungkinan. Kalau kita kaitin dengan yang lain. Karena di sini, di premis keduanya, teman-teman lihat tuh. Ada sebagian anggota himpunan X. Sebagian ya. Yang penting cuma sebagian tuh. Dari X adalah anggota himpunan Z. Artinya, kalau misalnya kita bikin sebagiannya si X itu adalah seperti ini adalah Z tuh di situ. Boleh, halal ya. Halal, iya enggak? Bisa seperti itu. Yang penting sebagiannya X aja. Gitu, sebagian anggota himpunan X adalah anggota himpunan Z. Masuk tuh. Gitu. Atau mungkin seperti ini, Z-nya ada di sini. Nah, itu juga bisa. Yang penting cuma sebagiannya X aja yang berubah Z.
Gitu. Ada beberapa kemungkinan. Ya ini baru 2. Mungkin ada yang lain, ada nggak? Sebagian X bisa seperti itu. Dah, itu. Nah, ada 2 kemungkinan. Nah, kita lihat kemungkinan itu yang nanti ada pernyataan-pernyataan yang pasti adalah apa? Misalnya gini, yang A, semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Y, semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Y jelas salah. Karena semua X adalah Y, jelas salah. Semua anggota himpunan X yang bukan himpunan Z, nah yang mana nih? Ini nih. Ini X yang bukan Z, ini juga ada nih. Ya ini, tak kasih warna biru. Merupakan anggota himpunan Y, jelas. Karena semua X adalah Y, jawabannya ada di pilihan B. Gitu. Aman ya? Aman, siap. Oke, alhamdulillah. Oke, aman. Lanjut ya. Lanjut, siap. Kalau sudah kita lanjut. Atau ada pertanyaan masih untuk soal nomor 9? Aman? Yang lain? Aman. Oke, siap. Ke soal nomor 10. Nah, ini kita bisa susun lagi, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi juga di sana. Kita lihat. Beberapa D adalah V. Semua V adalah K. Semua D adalah S. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sana ada beberapa D adalah V. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya ini adalah suatu D, berarti ada V. Nah, ini ada V, bentuknya seperti itu. Oke, teman-teman ada yang sudah muncul jawabannya. Jawabannya adalah C. Ada yang lain nggak? Selain C. Nah, pertama ini ya, kita bikin beberapa kemungkinan nih. Ada beberapa, mungkin nanti ada beberapa kondisi soalnya. Ini D, ini V masih sama. Oke ya, kondisinya masih sama seperti itu. Yang penting sama di premis pertama, beberapa D adalah V. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua bisa benar. Masih benar. Nah, semua V adalah K. Sebentar. Oke, ada yang E. Sebentar, kayak ada yang buka pintu. Oke, sorry, agak kurang tenang ini kondisinya. Oke, aman ya? Yuk, lanjut. Ini kemana pertama. Terus kita ke premis yang berikutnya. Semua V adalah K. Semua V adalah K. Oh, berarti yang penting V-nya dilingkari. Kan gitu. Sama siapa? K. Berarti kan kondisinya bisa gini. Yang penting semua V adalah K. Bisa gini. Ini K. Bisa gitu. Ya kan? Bisa juga gini. Nah, bisa juga gini. Nah, gini juga boleh. Kan nggak ada pernyataan yang menentang tentang semua D adalah V, nggak ada. Yang penting adalah semua V adalah K. Yang penting ini, semua V adalah K. Ini juga sama, semua V adalah K. Jadi ada masih 2 kemungkinan. Bisa benar tuh. Nah, lanjut. Semua D, nih, semua D adalah S. Ini pun sama ya. Semua D adalah S. Itu bisa, kemungkinannya bisa gini, ya nggak? Bisa gini, S-nya, betul nggak teman-teman? Bisa gitu, atau mungkin bisa lain ya, bisa gini juga. Ini tak bikin lagi. Berarti kemungkinannya kan bisa ini D, ini V, ini K, nah, ini S. Ya enggak? Bisa juga gitu. Ya enggak? Yang penting semua D adalah S. Itu bisa seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan satu-satu tuh. Kita cek. Ada juga mungkin gini. Ya, yang ini bisa juga terjadi. Ini D, ini V, ini D, ini V, ini K, kan gitu ya. S-nya bisa gini, ini S, bisa, ini juga bisa, ini S. Nah, dibongkar semua tuh. Oke, bisa lihat ya teman-teman ya, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi kita cari yang pasti. Yang pertama, beberapa S adalah D. Beberapa S adalah D. Iya, di mana-mana. Oh, ada yang C nih. Ya, oke, kita cek yang lain dulu ya. Sebelum kita balik dari E aja. Dari E dulu. Beberapa V adalah bukan S. Kita cek. Beberapa V adalah bukan S. Bisa benar, bisa benar. Yang mana? Ini, beberapa V bukan S. Benar, di pernyataan kedua. Betul. Tapi ada V yang semuanya S. Mana? Ini semuanya VS. Nah, ini ada V nih, di dalam S. Berarti pernyataan ini bisa benar, bisa salah. Oke, yang E itu bisa benar, bisa salah. Karena ada 4 kemungkinan tadi, teman-teman. Gitu.
Berarti belum benar ya, belum pasti benernya. Sekarang yang D, semua D adalah K. Semua D adalah K. Bisa iya, bisa enggak. Kalau ini lihat nih, kita lihat di sini di kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan kedua itu D itu di dalamnya K, benar. Tapi ini enggak. Nah, ini ada D yang bukan K, di luarnya ini bukan K ya. Gitu. Berarti salah lagi. Ini bisa benar, bisa salah. Masih berupa kemungkinan. Sekarang yang C, karena teman-teman banyak yang C nih. Beberapa K adalah S. Kita cek beberapa K adalah S. Benar untuk pernyataan pertama. Kemungkinan pertama ini, kemungkinan pertama ya. Beberapa K adalah S. Benar, ini beberapa K. Nah ini nih, nah ini yang tak kasih warna hijau, nah itu adalah beberapa K adalah S. Tapi ingat, ada pernyataan yang lain, yaitu apa? Semua K adalah S, betul enggak? Ini semua K. Nah ini yang pernyataan keempat nih teman-teman, perhatikan. Ini semua K adalah S, betul enggak? Berarti apa? Bisa benar, bisa salah juga ini pernyataan C. Gitu. Ada yang B enggak? Oke, ada. Nah, itu ya, itu salah semua tuh. Yang EDC salah. Sekarang yang B, beberapa K adalah bukan D. Beberapa K adalah bukan D. Benar, beberapa K bukan D, betul. Ini juga sama nih. Beberapa K bukan D. Beberapa K lagi, di sini beberapa K, mana beberapa K? Beberapa K bukan D. Betul? Semua? Beberapa K bukan D? Ada yang D, beberapa K bukan D, betul? Betul teman-teman? Kak. Iya, beberapa K bukan D, ingat ya, beberapa K adalah bukan D. Kita cek dari 4 kemungkinan itu. Iya, sip, dapat tuh. Oke, sip. Nah, seperti itu teman-teman. Betul. Oke, aman ya? Jawaban yang benar apa, Kak? Jawaban yang benar B. Ya, yang kemungkinan mana nih? Sebentar, yang kemungkinan bawah satunya Kak. Oke, bawah satunya mana? Oh ini ya, yang sebentar. Ini kayaknya bukan B. Sebentar. Nah, beberapa K bukan D soalnya. Beberapa K ini adalah benar, bukan D nih. Nah itu. Cek opsinya A. Oh iya, A-nya benar, teman-teman. Ada 2 jawaban benar ini. Ada 2 jawaban betul. Iya, ada 2 jawaban betul. Karena ini beberapa K, ini kan K. Yang ini ya, ini K nih, lingkaran K. Beberapanya bukan D, betul. Pernyataan 1, 2 benar. Beberapa K ini bukan D, benar lagi. Ini juga benar lagi, beberapa K bukan D, betul. Ini beberapa K, di sini benar lagi. Ini benar nih. Yang B benar, yang A benar juga nih kayaknya. Beberapa S adalah D. Kita cek. Beberapa S adalah D. Benar, ini S, yang pertanyaan pertama ya. S, D-nya di sini. Oh, berarti ada yang bukan D. Ya enggak? Beberapa S adalah D. Benar, beberapanya di sini adalah D. Betul. Nah, kan cuma beberapa S. Berarti ada S di sini yang bukan D. Gitu. Sekarang yang ini, S, beberapanya adalah D. Benar lagi. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Ini S, beberapanya ada D, ada yang bukan D. Ini juga sama, ada S, beberapanya ada D, ada bukan D. Mengacu dengan kalimat yang ini, semua D adalah S. Semua D adalah S, berarti tidak semua S itu adalah D saja, ada yang lain. Ini juga benar. Oke, ada 2 bonus tuh jawabannya. Jawabannya A dan B ternyata benar, teman-teman. Gitu. Oke, aman ya? Ada 2 jawaban betul, teman-teman. Oh, masih nggak nyambung. Kita ulang lagi. Kak Karin, belum nyambung? Yang lain? Tak cek ya. Nah, yang benar aja. Jawaban benar aja. Jawaban A sama jawaban B. Ini dua-duanya benar soalnya. Yang A. Yang A. Beberapa S, ini beberapa S adalah D. Oke. Beberapa S adalah D. Di pernyataan pertama, beberapa S ini, nah ini ada S nih. Ada lingkaran S, teman-teman perhatikan aja lingkarannya S. Di dalamnya ada siapa? Ada D, ada bukan D. Ini kan bukan D, di lingkaran luarnya ada bukan D. Ada V juga, ya enggak? Ada K juga. Berarti beberapa S adalah D, itu benar. Ya enggak? Kan beberapanya. Dari S yang gede, di situ ada D. Wah, gitu. Jadi beberapanya adalah D, beberapanya lain bukan D. Ini benar jawaban A. Jawaban B, benar lagi. Kenapa? Beberapa K adalah bukan D. Kita cek tuh di gambar yang pertama, lingkaran pertama, kemungkinan pertama.
K-nya segitu. Beberapa K adalah bukan D. K-nya segini. Oke. Beberapa K adalah bukan D. Nah, ini D-nya di sini. Beberapa K adalah bukan D. Berarti apa? Beberapa K ada V, ada D, ada bukan D, gitu ya. Oke, berarti benar lagi. Gitu. Nah, ini 4 kemungkinan. Ini juga sama nih. Yang ini K, beberapa K, ini ada V, ada D. Yang ini juga sama nih. Ini lingkarannya K yang keempat, lingkaran keempat gambarnya. Itu ada K, ada V, ada D juga. Ini juga sama, ada K, ada V, ada D juga. Gitu, betul semua. Gitu, teman-teman. Jadi pernyataan A dan pernyataan B betul. Oke, dua-duanya benar. Aman ya, teman-teman ya? Aman, siap. Aman jiwa. Kita lanjutkan. Masih setengah jam. Kita coba ke penalaran analitis. Sekarang yang penalaran analitis. Nah, ini teman-teman kalau yang ini strateginya mungkin kawan-kawan kemarin ikut yang kelas apa namanya hari Rabu yang bareng-bareng rame-rame itu. Ada yang gabung, ada yang enggak? Gabung semua atau enggak? Oh, ikut. Ya, paling tidak aman. Ada beberapa strategi, beberapa modal. Mungkin teman-teman bisa apa namanya manfaatkan di situ. Gitu. Oh, enggak, ada yang enggak ikut. Oke, intinya untuk menyelesaikan soal analitis ya, itu teman-teman ada beberapa strategi, misalnya dengan ngurutin, dengan metode eliminasi, ada yang menggunakan tabel, dibikin gambar, diagram, grafik, dan segalanya. Yang penting informasi dari soal itu bisa kita cerna, kita manfaatkan tuh untuk mempermudah gitu. Daripada bentuknya kalimat itu kadang-kadang kalimat. Nah, kalau polanya misalnya nih ada suatu pilihan soal jawabannya adalah urutan. Nah, teman-teman lihat aja dari manfaatkan pilihan jawabannya kembali ke susunan di awal. Ada yang bertentangan nggak? Nek bertentangan jelas salah tuh, diorek-orek aja. Ini gitu, dieliminasikan aja. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat ya. 6 calon pegawai. Ada Intan, Joko, Kasim, Lina, Mona, dan Nina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan diwawancari sesuai urutan. Nah, urutan di sini berarti teman-teman nanti ada yang sesudah, ada yang sebelum gitu ya. Sesudah sebelum pun biasanya kalau sesudah setelah atau sesudah persis setelah berarti itu harus dempet. Tapi kalau sesudah berarti yang penting ini sudah mau dimanapun yang penting itu setelah. Nah, oke, seperti itu. Sekarang kita lihat Lina akan diwawancari setelah Intan. Berarti kalau kita susunkan kan ini Lina akan diwawancari setelah Intan, berarti di sini ada Intan, terus ada Lina. Kita nggak tahu urutannya bisa berdekatan Intan, Lina, atau Intan, terus ada siapa, baru Lina, itu juga boleh. Karena setelah Intan, yang penting gitu, setelah Intan. Gitu. Bisa ya, diterima ya, Man ya? Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Joko akan diwawancarai sebelum Kasim. Berarti siapa dulu? Kasim dulu. Baru Joko. Ini pun sama. Susunannya si Kasim, Joko itu berarti Kasim, oke, Kasim, terus, nah, Jokonya bisa setelahnya lagi, urutan kedua setelahnya, dan seterusnya. Gitu. Oke, siap. Kita ketiga. Nina akan diwawancarai sebelum Lina. Nah, ini di sini. Nina akan diwawancarai sebelum Lina. Berarti siapa dulu? Nina diwawancarai sebelum Lina. Ini pun sama. Urutannya sama. Berarti Nina, mungkin ada yang lain, baru Lina. Itu juga boleh. Nah, sekarang kita lihat ke pernyataan yang soal nomor 11. Bila Mona, nah ini ada kata kunci, diwawancari pada urutan ke-6, artinya teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, angkat itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di mana Mona akan diwawancari di urutan ke-6. Nah, kita tulis. Oke, ada yang D, ada yang lain? Mungkin teman-teman sudah mulai mengutak-atik. Nah, kita lihat nih. Dari pernyataan ini, 3 pernyataan ini, yang bisa dikaitkan yang mana? Yang bisa dihubungkan, disambungkan. Itu adalah pernyataan berapa? 1 sama 2. Betul enggak? Yang pertama sama yang kedua. Yang ketiga. Ini bisa digabungkan. Jadi apa? Pernyataannya bisa terjadi I, N, L, bisa gitu. Bisa juga N, I, L. Bisa juga gitu. Yang penting, Lina itu setelahnya. Lina itu setelahnya Intan, Lina itu setelahnya Nina, gitu. Yang penting susunannya seperti itu. Nah, secara logika gini teman-teman. Yang ditanyakan ada apa? Urutan siapa? Lina. Nah, ini kan misalnya ini kita ambil manapun lah. Ini harus ada 3 orang ya. Ada 3 orang tuh. Kan bisa di mana saja.
Karena si KJ ini pun tidak ada aturan pasti untuk masuk ke sana. Jadi urutannya bisa macam-macam, betul nggak teman-teman? Misal saya ambil urutannya gini. Urutannya bisa saja gini, K, J, I, N, L. Boleh nggak? Boleh. Misal dibalik lagi, I, N, L, K, J, Mona. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak ada yang bertentangan. Dua kemungkinan ini saja. Kita bisa melihat bahwa urutannya si Lina yang ada di sini sama di sini itu pindah-pindah. Artinya apa? Tidak bisa ditentukan. Gitu, teman-teman. Aman? Aman. Aman, siap. Oke, 11 aman. Sekarang kita cek ke pernyataan nomor 12. Masih sama yang tadi. Nah, kita lihat nih. Urutannya tadi siapa itu? Tak bawa ke bawah ya. Ini IL, KJ, NL. Nah, ini IL, KJ, NL. Oke, sip seperti itu. Mana pernyataan berikut yang salah? Urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang kira-kira salah? Intan akan diwawancari urutan pertama. Ada kemungkinan, bisa saja terjadi. Bisa benar. Ini bisa benar, karena Intan kan urutannya kalau yang ini kan Intan, Nina, Lina, bisa kan? Tinggal yang belakang KJ, Mona, gitu kan. Si KJ, si Mona. Betul. Oh ya, siap. Oke. Siap Kak Karin? Nggak apa-apa. 20 kalau nggak salah. Apa itu? Oh, nomor berapa ya? Iya, 20 soal. Oke, silakan Kak Karin. Monggo. Nah, artinya ini bisa benar nih, pernyataan pertama bisa benar. Kemudian yang B, Lina akan diwawancarai pada urutan ketiga, si Linanya. Bisa saja, ini. Nah, ini ada tuh. Intan, Nina, Lina, nah, si KJ, Mona gitu juga bisa. Nah, kayak gini, benar, ini bisa benar juga. Yang ketiga, C, Nina akan diwawancarai urutan ke-6. Ini nih, Nina akan diwawancarai urutan ke-6. Bisa terjadi nggak? Nina di urutan ke-6. Bisa terjadi nggak? Enggak. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini. Iya nggak? Iya, karena setelah Nina itu ada Lina. Berarti Nina di urutan ke-6 ini adalah pernyataan yang salah. Gitu. Oke ya. Aman ya? Aman? Sudah. Oke, aman. Ada yang mau SS nggak? Aman ya? Saya kira aman. Oke, lanjut. Lanjut, guys. Oke, aman. Siap. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, ini yang asik nih, teman-teman. Ini harus disusun jadwalnya tenanan ini. Kita tak kecilin sedikit ya, biar halamannya bisa buat ore-orean. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini agak menarik soalnya ini. Artinya ada bagian, ini harus dibikin tabel nih kayaknya. Nanti disesuaikan dengan soalnya, dibikin tabel. Karena ini ada periode antara hari, waktu, sama diskon. Teman-teman perhatikan, di sini ada harinya. Oke, perhatikan ada buka pukul 10 sampai 22. Dibagi tuh, periodenya dibagi jadi periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, sesuai waktunya. Lalu diskonnya juga dibuat beda. Diskonnya ada besarannya itu ada, oh belum, harinya. Diskon besarannya itu dibuat hari Senin sampai Rabu, Kamis, Sabtu, dan hari Minggu. Berarti ada 3 hari yang berbeda juga. Terus besarnya diskon juga sama, 10 sampai 25%. 10, 15, 20, 25. Nah, ini berlaku masing-masing 1 kali 1 periode dengan ketentuan ada di situ disebutkan. Nah, ingat di sini ada kalimat tidak ada tarif diskon yang sama untuk jam yang sama di ketiga periode. Berarti istilahnya kayak dolanan ini kayak kita main subuk, apa gitu ya. Ya, atau jumlahin apa gitu yang angkanya harus beda gitu dari satu baik mendatar baik mendatar baik tegak itu angka yang tersusun di situ harus berbeda gitu. Nah, sekarang kita lihat nah, ini harus pakai apa namanya teman-teman, harus menggunakan tabel. Kita mainkan ya tabel dulu nih sebentar. Oke, geser dulu. Ada hari apa itu, Senin sampai Rabu ya. Senin sampai Rabu, tak tulis di situ. Terus Rabu sampai Kamis. Teman-teman sambil lihat aturannya ya, nanti barangkali saya kelewatan. Minggu, oke. Minggu terus periode, karena ada di atas tuh periodenya sekarang.
Periodenya yang bawah, periode ini ada 10 sampai jam 13, 13 sampai jam berapa tadi? 16 ya. 16 sampai 19, 19 sampai 22. Oke, siap. Nah, ini adalah tabel yang bisa teman-teman pakai. Nah, gini. Oke, siap. Sudah. Nah, sekarang ada hal yang pasti, ada hal yang masih ngikutin lain. Aman ya sampai sini? Teman-teman, aman sampai sini? Aman ya? Sip. Ada hal yang pasti. Hal yang pasti adalah apa? Kita lihat nih. Diskon terbesar, kalimat pertama nih. Diskon terbesar pukul 19 sampai 22 diberlakukan pada hari Minggu. Berarti dari sini 19 sampai 22 pada hari Minggu itu diskonnya adalah 25%. Oke. Oh iya, Kamis sampai Sabtu. Betul, siap. Ini salah saya. Terima kasih. Ini Rabu sampai Kamis. Benar, Kamis sampai Sabtu. Terima kasih. Nah, balik lagi ya, balik lagi. Jadi hari Minggu pada jam 19 sampai 22 diskon yang diberikan adalah paling besar. Ini pasti. Berarti kita bisa tuliskan 25% di situ. Oke, sekarang kita cek lagi ke kalimat yang kedua. Teman-teman lihat pernyataan yang kedua. Kamis sampai Sabtu diskon untuk pukul 10 sampai 1 lebih besar daripada diskon untuk pukul 4 sampai 19. Kita nggak tahu besarnya berapa, yang penting lebih gede, intinya gitu kan, kita kasih tanda dulu ya. Lebih besarnya, lebih kecilnya kita kasih tanda dulu, berarti yang 10 ini lebih besar daripada yang bawah. Nah ini yang ini, oke kita kasih tanda gitu. Lebih besar sama lebih kecil, kita belum tahu jumlahnya atau besarnya berapa, karena ini masih tergantung dengan yang lain, dengan informasi yang lain. Oke, informasi yang ketiga, teman-teman perhatikan. Periode Senin sampai Rabu, pukul 16 sampai 19, Kamis sampai Sabtu pukul 1 sampai 16, dan Minggu pukul 10 sampai 13 ditetapkan 10%. Oh, berarti ini udah pasti lagi. Kita lihat, Senin sampai Rabu pukul 16, 19, ini 10%. Berarti ini tak tulis pakai warna merah biar teman-teman lihat bahwa itu pasti. 10% pasti, yang Rebo pukul 16 sampai 19, sudah, yang Kamis pukul 1 berarti ini 10%, terus yang Minggu itu pukul 10, 13 ini 10% juga. Nah, gitu. Oke, aman ya? Nah, itu yang pasti. Kita ke kalimat yang keempat. Mengingat pukul 13 sampai 16 di hari Senin sampai Rabu, adalah waktu yang sepi pengunjung, maka pada waktu itu dilakukan diskon tertinggi dari besaran diskon yang ada. Ingat, di sini adalah Senin sampai Rabu, pukulnya ini diskonnya tertinggi. Di sini adalah yang mana? Yang tertinggi berarti yang adalah di sini, 25%. Betul ya? Aman? Aman. Sudah? Sudah. Oke ya, ini data-data yang pasti. Sudah tertentukan di situ. Nah, ini tabelnya kita manfaatkan untuk mencari pertanyaan di jawabannya ini. Nah, kita cek. Jika nomor 13, nanti kita bawa ke atas. Jika hari Senin, seorang pembeli mengetahui bahwa ia mendapatkan diskon 20% pada pukul 10 sampai 1, 10 sampai 13, 20% tuh. Oh, berarti 20% itu 10 di sini dia dapat nih, tak tulis pakai warna hijau. Berarti di sini dia dapatnya 20%. Ini untuk nomor 13 ya. Nah, yang warna hijau untuk nomor 13. Oke. Artinya, dia akan mendapatkan diskon 20% lagi pada periode kapan? Kita cek dengan patokan ini. Ingat teman-teman, lihat ke bawah. Yang hari Senin sampai Rabu. 20, 25, 10. Berarti otomatis yang di sini itu dapat berapa? Masih ada 15%. Betul ya? Harus berbeda. Oke? Aman, teman-teman? Aman. Aman, siap. Nah, sekarang kita lihat ke bawah, ke samping nih. Yang di sini, yang kotak yang ini, kotak yang paling bawah ini, nah ini, yang ini. Itu kan kalau misalnya ini kita harus isi kan nggak boleh diisi 25%, nggak mungkin. Karena sudah kepakai di sini nih, 20% di hari Minggu, nggak boleh. Berarti yang bisa masuk di sini adalah berapa? 25 sama 10. 25 sama 20. Betul enggak? 25 atau 20. Masih ada diskon berapa lagi? 25 atau 20 harus masuk di sini. Gitu. Nah, ternyata kalau 20 di sini sudah ada, 25 masuk enggak di situ? Berarti yang bisa masuk di situ adalah berapa? Belum dapat?
Bisa nggak? Belum. Kalau yang di sini, kita lihat tuh, ada yang masih berapa tuh? Yang belum masuk berapa? 25, 15 ya? 15. Berarti 25 nggak mungkin. Berarti tinggal ini kan? Nah, tinggal 20 sama 15. Kita lihat, kalau misalnya kita ambil 15 masuk di sini, ada yang lain nggak? Coba teman-teman lihat. Mana? Ada syarat ini ya, harus lebih besar, ini harus lebih kecil gitu ya. Ada syarat seperti itu. Oke, wah, langsung ini. Oke, sekarang kita cek sambil sambil ke kanan ke kiri, dicocok-cocokin. Mungkin belum pasti, berarti dimainkan biar pasti. Gitu. Kalau ke kanan sekarang, oh sambil lihat contohnya. Nah, ini 25, ini ya yang 13, 16 nih. 25, 10, ini nggak mungkin 25, 10 tuh. Berarti yang bisa adalah berapa? Bisa 15, ini bisa 20. Iya ya, masuk ya, teman-teman ya. Nah, ini berarti bisa, oh iya bisa gini. Berarti yang ini adalah, ini bisa 25%. Nah, ini bisa masuk tuh, 25%. Yang ini berarti di sini harus lebih kecil, berarti adalah 15%. Kenapa enggak 20%? Karena 20%-nya itu masuk di kolom bawah. Biar beda semua. Bisa terima ya? Nah, artinya dari sini teman-teman sudah dapat sebenarnya pertanyaannya itu. Pertanyaannya mana tadi? Pertanyaannya adalah pada hari apa dia mendapatkan diskon 20% lagi. Kita cek di sini sudah ada tuh. Hari Kamis sampai Sabtu di jam 19 sampai 22. Ada nggak? Kamis sampai Sabtu di jam 19 sampai 22. Ada di pilihan jawaban A. Jawaban A, sorry. Ada di jawaban A. Oke? Aman, teman-teman? Sudah? Aman? Ada pertanyaan nggak? Masih bingung atau enggak ya? Kelas kita. Oke, aman ya? Oke, aman. Tak kira aman. Biar cepet, biar dapat. Nah, sekarang tak bawa ke sini. Ini kotaannya, tak bawa ke bawah untuk menjawab soal nomor 14. Tak geser, set. Nah, ini tak geser, tak pindah ke sini. Nah, ini tak perkecil lagi. Nah, geser ke atas. Mana? Duh, nggak bisa. Saya sebentar. Nah, dah. Nah, wes. Saya ketemu ya. Kelihatan ya. Sip. Yang merah tadi siapa tadi? Yang kasih merah? Tak bawa ke sini. 25, 10, 10. Oke. Apa lu? Yo, ini 25, ini 20, ini 10, ini 10, ini ya betul, ini 10. Ini tadi yang pasti, tak tulis dulu yang pasti. 25 yang bawah, ini 25, ini 25 juga yang di sini, 25. 25 mana 25? Oh iya. Oke, siap, aman. Nah, ini yang pasti kita tulis dulu. Sekarang kita ke soal yang berikutnya. Bila pada hari apa itu? Oh, periode ini Senin sampai Rabu diberlakukan diskon 15%. Senin sampai Rabu, ini Kamis sampai Sabtu, ini Minggu. Diskonnya 15% di 10, berarti ini 15%, otomatis pasti yang bawah 20%. Sudah kelihatan, 20%. Kalau ini 20%, berarti teman-teman tinggal merubah mana? Yang dirubah yang di sini. Tadi kan berapa? 15 toh. Berarti sekarang yang berapa tadi? Tetap ya. Tetap ini 15%. Dibalik aja. Ini yang 20%, ini yang 25%. Tinggal dibalik. Nah, ikutin aja. Berarti dari situ kita lihat bisa dapat, artinya di sini itu adalah 20 nggak mungkin, berarti ini 15%. Ya kan? Kan ini udah 10, 20, 25 nggak mungkin karena sudah ada di bawah, berarti tinggal 15%. Yang atas itu pasti tinggal 20%. Nah, wes itu digunakan untuk nomor 4. Berarti nomor 4 pernyataan ini yang benar adalah yang mana? Minggu pukul 1 sampai 4, 15% salah. Minggu pukul 4 sampai ini 15%, salah lagi. Senin sampai Rebo pukul 17, 7 sampai 22, 15% salah. Kamis sampai Sabtu, teman-teman sambil lihat ya, di situ ya. Kamis 4 pukul 4 benar nggak sih itu? Minggu pukul 4 sampai 7. 4 sampai 7 adalah 15%. 4 sampai 19. Ini nih benar nih. Nah, sorry. Nah, ini benar. Ini periode Minggu pukul 4 diberlakukan 15%. Minggu pukul 16
Ini diskonnya 15%. Betul, jawabannya adalah D. Tinggal dicocokin aja. Yang penting teman-teman sudah dapat patokan apa namanya tabelnya dirubah langsung dapat di situ. Oke, aman ya teman-teman ya? Aman? Agak jelimet. Nggak ada suaranya ini. Kawan-kawan. Aman? Agak. Halo, cek. Aman nggih? Aman, Kak. Aman, oke siap. Berarti aman. Nanti tinggal ngikutin. Nanti nek kurang jelas dilihat di recordnya. Oke, siap. Kita lihat ke soal berikutnya. Aman, oke siap. Yuk kita cek ya. Nah, ini teman-teman kita harus membagi dulu nih soal berikutnya agak cepat. Eni, Siva, Lita, Kia, Tama, Azam, Daniel, dan Arta. Teman-teman harus lihat di situ ada pria, ada wanita. Berarti di sini ada Eni, Siva, Lita, Kia. Oh, berarti ini kita pisahkan aja. Berarti dia ada pria, ini ada wanita. Sorry, kebalik, wanita dan pria, ya. Walaupun sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada kejelasan di soal ini mana yang pria, mana yang wanita. Tapi dilihat dari namanya kayaknya kelihatan kalau ini laki-laki, ini wanita gitu ya. Ini wanita, ini laki-laki gitu. Kelihatannya seperti itu. Oke, adalah panitia perayaan HUT RI di Kampung Mandiri. Mereka rapat menghadapi HUT RI. Mereka duduk 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Oh, berarti ada 4 meja berderet menempel berurutan gitu. Oke, nomornya 1 sampai 4, tapi ini ada aturan juga nih. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersebelahan. Orang oleh bersebelahan. Oh, berarti kalau gitu sebelah sana kanan semua, sebelah sini sebelah depannya kiri apa cewek semua, sananya cowok semua. Berarti gitu ya. Meja 3 terletak paling kiri. Kita anggap kirinya di sini lah ya, paling kiri itu. Oke, oh paling kiri. Meja 2 terletak di antara meja 1 dan meja 4. Oh, berarti kalau gitu meja 2 ada di tengahnya. Yang mana 1, yang mana 4, teman-teman bisa dibolak-balik, tidak masalah tuh. Nah, kita lihat di situ. Berarti ada Daniel dan 2 meja. Nah, ini ada patokan di sini. Nah, karena masih ada patokan ya. Nah, ini nih. Daniel di meja keempat. Nah, pernyataan yang terakhir nih. Yang letaknya 2 meja di kanan meja 1. Berarti di sini meja 1, di sininya meja keempat. Karena di sebelah kanannya 2. Gitu. Oke ya. Mana ya? Siap dari situ. Kita lihat. Siva ada di meja ketiga. Oke, berarti Siva jelas ada di sini. Tak tulis. Ini ada Siva. Oke, pasti. Karena itu pasti. Azam duduk berhadapan dengan Siva. Wadah di sini. Berarti udah dapat tuh nilainya si Adam. Nah, Tama tidak mau duduk di sebelah Daniel. Oh, berarti ini Tama sama Daniel harus terpisah tuh. Nah, pasti di bawah apa di barisan ini barisan laki-laki, ini barisan wanita ya, perempuan ya. Nah, laki-laki sama perempuan. Cuman kita nggak tahu yang mana si Tama, Daniel di meja 1 atau meja 4 masih ketukar-tukar. Sekarang kita lihat Eni duduk di kursi kedua setelah Kia. Ini juga sama, berarti ada aturan ini. Duduk di sebelah kanan Kia. Berarti Kia dulu, terus ini ada si sebelah kanan ya, ada Eni. Berarti posisinya gitu tuh. Ada Kia, jeda Eni. Ya, otomatis dari situ kelihatan posisinya yang bisa terjadi itu adalah pasti Kia ada di meja nomor pertama, lalu di sini ada si Eni karena harus berjarak. Gitu. Nah, ini pasti lagi dapat tuh. Sekarang Daniel ada di meja keempat. Nah, ini Daniel ada di meja keempat. Oh, berarti ini ada Daniel di sini. Ini ada Daniel, otomatis kelihatan Daniel dan Tama itu nggak mau bersebelahan. Berarti Tama ada di meja ke-1. Artinya di meja kedua itu yang tersisa adalah siapa? Lita sama si Azam. Nah, dan susunannya dapat tuh. Biasanya kalau satu informasi dipakai untuk beberapa soal, teman-teman dapat satu ini bisa digunakan untuk menjawab soal-soal yang menyertainya, yang mengikutinya. Oke, kita cek nomor 15 nih. Siswa yang duduk berhadapan di meja 1 kelihatan Kia sama Tama. Iya kan? Kia sama Tama. Jawabannya C. Apa tuh? Aman, teman-teman? Aman ya? Aman. Siap. Kita ke nomor 16. Langsung dapat lagi nomor 16. Pernyataan manakah yang paling benar? Kita lihat. Kia duduk di sebelah Eni. Benar enggak Kia di sebelah Eni? Salah. Salah ya? Yang B, Daniel dan Kia duduk berhadapan di meja keempat. Daniel dan Kia di hadapan meja 4. Salah lagi. Betul enggak? Ini salah, ini salah. Maaf, saya sambil scroll ke atas bawah untuk melihat tabel tadi.
Tama dan Kia duduk berhadapan di meja satu. Tama dan Kia di meja satu. Betul. Ini pernyataan yang benar adalah jawaban C. Gitu, teman-teman? Aman ya? Aman, Pak. Aman. Sama Siap. Kak. Oke. Siap. Nomor 15, nomor 17. Kita lihat nomor 17. Ini tak gotong aja bawa sinilah. Biar nggak bolak-balik ke atas. Nah, ini. Nah, oke, tak save. Nah, udah kayak gitu. Jika Kia duduk di antara Siva dan Lita. Pas ya? Mana tadi? Kia duduk di antara Siva dan Lita. Oh, pas. Posisinya benar banget. Sesuai dengan tabel ya. Maka yang duduk di hadapan Kia adalah siapa? Tama. Iya nggak? Udah dapat jawabannya. Tama lagi. Aman ya? Dapat satu lagi. Aman, Oke. Pak. Ya, sip. Udah terselesaikan. Satu tabel dipakai 3 nomor. Selesai. Gitu. Sekarang kita lihat ke soal nomor mana tadi? Nomor 18, 19, sama 20. Kita lihat. Kita tak batasi dulu. Teman-teman perhatikan soal itu, satu informasi lagi barangkali bisa untuk menjawab tiga pernyataan di situ, ya kan? Oke, kita cek dulu tuh. Pakai tabel ya berarti ya teman-teman ya. Bikin tabel lagi ya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi soalnya di situ. Ya enggak? Coba aja. Ada beberapa kemungkinan itu yang bisa terjadi. Kita coba cek. Ada 7 orang, Mono, Nini, Oni, Pani, Kori, dan Suni naik roller coaster. Terdiri dari beberapa kereta. Mereka menaiki 3 kereta terdepan dengan muatan maksimal satu kereta adalah 4 orang. Karena telah diisi orang lain, kereta pertama, oh berarti ini ada kereta pertama, kereta kedua, kereta ketiga. Oke. Kereta pertama itu adalah 4 orang. Sebentar, kereta pertama hanya diisi 2 orang dari mereka. Oke, berarti ini posisinya cuma ada 2 orang. Kereta kedua itu bisa diisi masih ada 3 orang. Kereta ketiga, ya kan, benar ya? Kereta ketiga diisi 2 orang. Berarti ini ada 2 orang. 1, 2. Aturannya adalah mono di kereta yang sama dengan Rani. Mono di kereta yang sama dengan Rani. Oh, berarti ini M dan R itu harus berbarengan. Nah, Suni tidak satu kereta dengan Koni, Pani, dan ini nggak boleh nih. Suni berarti Pani dan Kori nggak boleh. Ini pun sama. Nini itu tidak bersamaan dengan Kori ataupun Pani. Oke, ini kalimatnya. Oh, belum ada yang masuk di sini ya. Berarti ini harus ke soal-soal kemananya ke ini. Nah, ini tak gotong aja lah. Nah, ini Kak Gerard aja nih. Sebentar. Sebentar, teman-teman. Nah, ini sebentar tak geser dulu. Nah, ini tek. Nah, ini tak copy aja. Set. Nah, bawah sini aja. Set. Nah, oke. Tadi aturannya adalah Mono dan siapa tadi? Mono dan Rani ya. Mono dan Rani ini harus bersama. Terus ini si Suni itu tidak mau dengan Kori atau Pani. Terus Nini juga sama. Nini tidak dengan Kori atau Pani. Nah, ini ada beberapa kemungkinan nanti teman-teman yang bisa terjadi. Berarti misalnya di sini yang jelas adalah Mono berada di kereta kedua. Otomatis di sini ada Mono, pasti ada si Rani. Betul enggak? Ya, pasti itu. Ini pun sama. Kemungkinan-kemungkinannya tuh macam-macam nanti. Nah, posisinya di sini bisa rubah-rubah tuh. Misal nih, misal Nini ada di sini. Boleh nggak Nini tak di siniin? Boleh ya. Misal ini ada Nini. Misal nih pertama sama Nini. Kan nggak apa-apa. Yang penting Nini nggak sama Kori sama Pani ya. Kori Pani itu berarti bisa di mana? Bisa di sini, bisa di sini. Betul nggak? Suni ada di sini. Yang penting nggak bareng juga. Kan gitu. Oh, berarti tinggal satu. Siapa? Yang belum ada adalah siapa? Odi. Nah, Odi berarti ada di sini. Odi. Aman ya? Nah, kemungkinan pertama seperti itu. Nanti tinggal teman-teman lihat tuh. Kita cek ke pertanyaan aja. Kori di kereta pertama dan Pani di kereta ketiga. Benar nggak? Kori di kereta pertama, misal ini dibalik nih. Kori di sini, sesuai dengan itu. Kori di kereta pertama, ini ada Kori, anggap aja gitulah. Nah, ini tak kemungkinan keduanya. Pani di kereta ketiga, Pani di kereta ketiga. Berarti posisinya gini, ini tak bisa dulu kemungkinan yang tadi. Gini aja, mendingan ngikutin pilihan jawabannya aja. Kori di kereta pertama, Pani di kereta ketiga. Dengan kondisi seperti ini, ya enggak teman-teman perhatikan, berarti paling tidak Suni harus berada di sini.
Pertama itu, karena nggak mau kalau di kereta 1 bareng sama Kori, di kereta ketiga bareng sama Pani, betul nggak? Berarti Suni ada di kereta kedua. Tapi ingat teman-teman, ada Nini. Nini harus di mana? Kalau Nini di 1 dapat Kori, bareng sama Kori, kalau di ketiga dapat Pani. Ini menentang aturan yang ketiga juga. Berarti kalimat A, pernyataan A itu salah. Kita bisa. Aman ya? Sudah ya teman-teman ya? Aman maksudnya ya? Aman. Oke, itu salah. Berarti posisi itu salah. Ke posisi kedua, Nini berada di kereta pertama. Nini di kereta pertama, berarti ada Nini di sini, kereta pertama. Oke. Nini di kereta pertama dan Suni di kereta ketiga. Suni di kereta ketiga. Aman. Ada Odi, orang yang belum ada kan Odi, Kori, Pani. Nah, kalau misalnya ini tak isi Odi, boleh, karena bareng sama ini nggak masalah. Tapi Kori sama Pani, misalnya Kori tak ketaruh sini, Pani di sini. Nah, Pani bareng sama Suni, nggak bisa terjadi. Dibalik pun nggak bisa terjadi lagi. Berarti yang pernyataan kedua juga salah. Kita hapus lagi, salah. Oke, aman ya? Siap, nggak bisa lagi. Sekarang yang ketiga, pernyataan ketiga. Suni dan Nini berada di kereta ketiga. Suni, ini Nini, kereta ketiga. Aman kalau ini. Kori Pani bisa di sini, ini si Odi bisa kayak gitu. Dibolak-balik juga nggak masalah. Misalnya ini tak kasih, ini ada Odi, ini Odi, terus di sini Pani juga bisa. Karena nggak ada syarat mereka. Oke, aman. Berarti jawabannya adalah C. Gitu. Aman, teman-teman? Aman ya? Enggak. Aman. Oke, siap. Ya, sip. Alhamdulillah. Oke, sip. Sekarang kita ke soal nomor 19. Kalau aman. Lanjut. Ini harus satu-satu soalnya. Nah, yang penting syaratnya itu teman-teman jadi patokan. Si M sama R harus bareng. S itu nggak bareng sama si ini nggak bareng. Sama dengan SP. Maaf Kak, tadi jawabannya nomor 18 apa? Jawabannya C. Jawabannya C. C. Ini paling benar Suni dan ini di kereta ketiga. Posisinya gini. Suni ini kereta ketiga, artinya kereta pertama sama kereta kedua yang masih kosong itu bisa diacak tuh, mana-mana bisa. Nah, yang penting kan syarat ini yang penting, syarat dua itu. Suni nggak mau dengan Kori sama Pani, nah kayak gitu. Nini juga nggak mau sama Kori dan Pani. Ya solusinya Suni sama Nini dibarengin aja, gitu. Itu paling penak sih sebenarnya memanfaatkan itu. Gitu trik enaknya gitu. Oke, kita cek ke soal nomor 19 ya. 19. Ada, sudah jawabannya D, teman-teman. Kita lihat. Bila Rani berada di kereta pertama, kita tulis Rani ada di kereta pertama, otomatis Mono harus di kereta pertama juga, karena bareng tuh Mono sama Rani. Gitu. Jelas jawaban A salah. Odi berada di kereta pertama. Udah penuh keretanya, nggak mungkin. Kan gitu. Pani berada di kereta yang sama dengan Mono. Jelas salah lagi. Oke, karena Mono barengnya dengan Rani. Nini dan Kori berada di kereta yang sama. Belum tak coret. Belum kita cek. Nini dan Kori berada di kereta yang sama. Bisa nggak? Nini dan Kori berada di kereta pertama. Benar nggak? Salah. Karena Nini nggak mau dengan Kori. Ya ini, ada Nini dan Kori. Ini jelas salah. Yang D, Kori berada di kereta kedua. Kalau Kori berada di kereta kedua, ada kemungkinan benar nggak? Kita cek ya. Kori berada kereta kedua. Artinya masih ada. Yang penting siapa? Suni sama Nini kan? Patokannya di sini Suni sama Nini. Oke, bisa benar. Ini ada Pani, ini ada si Odi. Bisa betul. Jawabannya adalah D. Nah, terus kok yang E salah kenapa? Kalau kita cek yang E ya. Kita cek Odi berada di kereta ketiga. Kalau Odi berada di kereta ketiga, nah ini kita ambil Odi ada di sini, misal. Berarti kan ini masih kosong nih. Nah, teman-teman susun dari si 4 orang yang tersisa itu nanti akan terjadi Suni yang bareng dengan Koni atau Pari atau Nini dengan Koni. Iya nggak? Kalau misalnya ini Suni, berarti ada Nini di sini. Sementara ini masih ada Pari sama Koni, nggak bisa. Nah, gitu berarti salah. Jelas jawaban E salah. Oke, artinya yang posisi benar adalah siapa tadi? Adalah Kori berada di kereta kedua. Ini berarti tinggal Suni, Nini, terus Odi sama Pani. Jawaban D benar. Oke, aman teman-teman? Aman. Oke, siap. Satu lagi, one more. Pas ini. Wah, on time tenan. Kalau ini on time ya. Oke, siap. Aman, teman-teman aman? Aman. Satu lagi ya. Coba teman-teman jawabannya apa ini? Satu lagi. Oke, jawaban teman-teman apa? Nomor 20.
Oh, C. Oh, Kak Ahmad C. Keren sekali nih Kak Ahmad. Tadi yang penting M sama R bareng. S itu nggak bareng sama SP. N itu nggak bareng dengan KP. Nah, ini kita tulis lagi. Ada yang lain? Kita cek. Bila Mono dan Kori berada di kereta kedua. Ini harusnya D-nya dipisah. Di menunjukkan tempat kan harusnya dipisah ya. Di kereta. Ini salah ketik saya. Mono dan Kori. Berarti ini ada Mono, ini ada Kori. Ingat, Mono harus bersama Rani. Otomatis Rani ada di kereta kedua. Pasti itu. Oke, Rani ada di kereta kedua. Kalau Kori sudah di kereta kedua, artinya kita lihat pernyataan berikut yang salah. Kecuali ya. Berarti cari yang benar. Suni satu kereta dengan Pani. Jelas salah. Nggak boleh ini menentang. Ini menentang yang pernyataan kedua. Aturan kedua. Odi dan Pani berada di kereta ketiga. Kita cek. Misalnya ini ada Odi, ini ada Pani. Oke, di kereta kedua. Berarti yang belum punya kereta itu adalah siapa? Suni dan siapa? Suni dan Pani. Siapa? Suni dan siapa tadi? Yang belum ada Suni sama? Satunya lagi Nini ya, astagfirullah. Suni dan ini. Ya, ini ada Suni dan ini, astagfirullah. Suni dan ini. Oke, benar Suni dan ini. Terima kasih. Nah, berarti benar nggak kayak gini? Odi dan Pani berada di kereta ketiga. Boleh kan? Boleh. Nah, berarti kalau gitu Suni dan ini di kereta pertama. Ada aturan dengan Suni dan ini? Tidak ada. Berarti benar nggak pernyataan B? Betul. Gitu. Kalau yang C salah. Kenapa? Rani berada satu kereta dengan ini. Salah. Karena Rani otomatis akan berada dengan Mono dan dia bersama dengan Kori. Itu salahnya di situ. Kalau yang D, Nini berada di satu kereta dengan Odi. Kalau Nini ditukar satu Odi, ini salah ini. Nah ini tak tukar nih. Nah ini tak tukar, wah hilang. Ini tak tukar, Nini sama Odi. Otomatis kan sini Pani. Nah ini kondisinya salah nih. Kondisinya salah, ya kan? Kondisinya salah, gitu. Berarti ini salah lagi. Pani berada di satu kereta dengan Rani. Pani dengan Rani enggak juga, ini salah juga. Karena Rani harus bersama dengan Mono di kereta kedua. Gitu. Oke, teman-teman. Gitu ya, harus ngecek satu-satu ya. Oke, seperti itu kawan-kawan. Aman ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Aman ya? Nggak ada ya? Oke, siap. Aman berarti kalau gitu. Siap, terima kasih teman-teman semua. Kak mau nanya untuk buku TPS kapan terbit? Oke. Mungkin ya minggu ini. Ini hari apa? Senin ya? Oke, minggu ini udah kelar tuh. Udah beres lah. Minggu ini. Nah, malah mungkin nggak sampai akhir minggu. Mudah-mudahan nggak sampai akhir minggu udah bisa. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? TPS yang terbaru di situ ada sesuai dengan peraturan menteri yang terbaru. TPS dan penalarannya dibagi jadi 4, ada penalaran kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke. Oke, share-nya nanti seperti biasa di kakak admin, terus teman-teman ikutnya di situ. Oh, ada di grup nanti, di grupnya. Ada di share, ada linknya. Gitu. Sip, ada lagi teman-teman yang lain? Sudah aman? Oke, kalau sudah ada pertanyaan, tak tutup ya. Kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih, ini on time sekali untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan buat ilmu kawan-kawan. Walaupun intinya teman-teman semua di materi ini tak kira nggak ada kendala apapun. Karena tadi kita belajar lancar semua tuh. Tinggal intinya kita bermain di nalar, ngikutin aturan kayak logis itu ya. Terus kalau di analitis berarti artinya ngikutin ada informasi yang sifatnya pasti, ada yang masih bergantung dengan yang lain, teman-teman urut-urutin aja itu. Seperti itu. Nah, yang penting patokannya kayak gitu. Oke, saya kira lancar semua. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi barokah buat kita semua. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sudah, see you.